Halo anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang peluang kejadian. Nah, di dalam peluang kejadian itu terdapat beberapa istilah, yaitu yang pertama ada percobaan, kemudian yang kedua itu ada ruang sampel, dan yang terakhir itu ada titik sampel. Nah, sekarang kita akan membahas ketiga itu. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang percobaan. Nah, yang pertama kita bahas dulu tentang percobaan ya. Nah, percobaan itu merupakan tindakan atau kegiatan yang dapat memberikan beberapa kemungkinan hasil. Contohnya itu seperti ini. Yang pertama itu percobaan melempar sebuah dadu ke udara. Kemudian contoh yang kedua itu ada percobaan mengambil satu kartu dari seperangkat kartu remi. Kemudian contoh yang ketiga itu ada percobaan mengetas sekeping uang logam dan sebuah dadu ke udara. Jadi ini merupakan suatu percobaan ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke ruang sampel. Nah, ruang sampel ini merupakan himpunan semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan. Nah, biasanya ruang sampel itu dinyatakan dengan NS. Nah, contohnya itu seperti ini ya. Jika melempar sekeping uang logam, maka banyaknya ruang sampel atau ruang kejadian itu adalah 2, yaitu munculnya angka atau gambar. Nah, ya, di sini kan yaitu melempar sekeping uang. Nah, coba sekarang kalian perhatikan, kalau kalian punya uang logam di rumah, kalian bisa perhatikan uang logamnya, kemudian kalian perhatikan itu uangnya. Nah, di sekeping uang logam itu dia itu mempunyai 2 permukaan ya. Jadi ada permukaan angka dan ada permukaan gambar. Nah, jika itu dilempar pasti akan muncul salah satunya kan. Kemungkinan dia muncul permukaan angka, bisa juga kemungkinan muncul permukaan gambar. Nah, ini untuk contoh ruang sampel jika melempar sekeping uang logam. Nah, di sini juga Ibu punya contoh. Tentukan banyaknya ruang sampel pada seperangkat kartu remi. Kalau misalkan di rumah kalian juga punya kartu remi, kalian bisa perhatikan kartu reminya. Nah, jadi pada seperangkat kartu remi itu terdapat 4 jenis kartu, yaitu ada kartu harten atau hati, kemudian ada kartu cover atau keriting, kemudian juga ada kartu skop atau daun, dan yang terakhir itu ada kartu return atau wajib. Nah, kalian bisa perhatikan kartu reminya di rumah masing-masing jika kalian mempunyai. Nah, di sana ada 4 jenis kartu ya, ada hati, keriting, daun, dan wajib. Nah, jadi masing-masing jenis kartu itu dia terdiri dari 13 buah kartu. Nah, sehingga banyaknya ruang sampel atau banyak keseluruhan ya. Jadi sampel itu keseluruhan kartunya itu dia 4 dikalikan dengan 13. Jadi jumlah sampelnya itu adalah sebanyak 52 buah kartu. Nah, ini untuk solusi contoh kedua. Selanjutnya ya, kita masuk ke titik sampel. Nah, titik sampel ini bisa juga disebut dengan titik kejadian atau anggota ruang sampel pada suatu percobaan. Nah, jadi kalau ruang sampel itu kan dia jumlah keseluruhannya. Nah, kalau titik sampelnya itu dia anggota-anggotanya apa saja atau siapa saja anggota yang berada di NS-nya itu ya. Nah, kalau ruang sampel kan disimbolkan dengan ini ya.
Nah, sekarang kok NS ini dia kan jumlahnya. Nah, kalau titik sampelnya itu anggota-anggotanya. Jadi anggota-anggotanya itu dijabarkan ya. Kemudian dari anggotanya dijabarkan itu nanti kita akan dapatkan NS-nya atau ruang sampelnya. NS itu jumlah ruang sampelnya ya. Nah, sekarang kita masuk langsung ke contoh ya untuk titik sampel. Nah, di sini Ibu punya 3 contoh. Yang pertama, tentukan banyaknya titik sampel pada sebuah dadu. Nah, untuk dadu, jika kalian punya dadu di rumah atau mungkin kalian punya gambar dadu, kalian bisa perhatikan. Nah, di dadu itu terdapat 6 mata dadu ya. Ada mata dadu 1, ada mata dadu 2, ada mata dadu 3, sampai mata dadu 6. Nah, sekarang kalian disuruh untuk menentukan titik sampel dari sebuah dadu. Jadi kalian dapat menjawabnya seperti ini ya. Nah, jadi untuk titik sampel dari sebuah dadu itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi NS-nya itu adalah 6. Ini NS ya. NS-nya itu adalah 6. Ini maksud satunya ini mata dadu 1, mata dadu 2, sampai dengan mata dadu 6. Nah, selanjutnya kita lihat contoh yang kedua. Tentukan banyaknya titik sampel pada sekeping uang logam. Nah, kalau uang logam, sebelumnya sudah Ibu jelaskan, itu uang logam dia mempunyai 2 permukaan. Yang pertama permukaan angka dan yang kedua adalah permukaan gambar. Nah, jadi titik sampel dari sekeping uang logam itu adalah titik sampelnya yaitu ada 2, yaitu gambar dan angka. Karena uang logam memiliki 2 permukaan, yaitu gambar dan angka. Ini untuk jawaban yang nomor 2. Nah, selanjutnya untuk soal yang terakhir, tentukan banyaknya titik sampel pada 2 keping uang logam. Nah, kalau yang contoh nomor 2 itu kan sebuah atau sekeping uang logam ya. Nah, sedangkan untuk soal nomor 3 itu 2 buah keping uang logam. Nah, jadi titik sampelnya itu jika 2 buah keping uang logam itu adalah sebanyak 4. Jadi dia sebanyak 4 ya. Kalau 2 keping uang logam yaitu ada gambar-gambar, gambar angka, angka gambar, dan angka-angka. Atau bisa juga kalian gunakan cara ini ya. Ini A, Ibu singkat A itu adalah angka ya. Sini juga ada angka, ada gambar. Jadi A dikali A dia akan menjadi AA. A dikali G dia akan menjadi A G. Nah, sekarang kita buat untuk gambarnya juga sama ya. Ini untuk gambar. Sini kita taruh A. Sini kita taruh G. Nah, G dikali A dia akan menjadi G A. Nah, sedangkan untuk G dikali G dia akan menjadi
G, G. Nah, jadi maksud AA ini adalah angka-angka, kemudian AG itu adalah angka gambar, GA itu adalah gambar angka, dan GG itu adalah gambar-gambar. Nah, sekarang kita perhatikan AA itu kan angka-angka, berarti sini ya memenuhi ini. Kemudian AG, angka gambar, juga memenuhi ini. Nah, yang ketiga itu ada gambar angka, dia juga memenuhi ini. Dan yang terakhir itu adalah gambar, dia memenuhi ini. Nah, jadi dapat disimpulkan untuk dua buah keping uang logam itu titik sampelnya itu ada 4, yaitu yang pertama gambar-gambar, kemudian gambar angka, yang ketiga itu ada angka gambar, dan yang terakhir ada angka-angka. Nah, sekian penjelasan dari istilah-istilah yang terdapat di ruang sampel ya. Jadi sekian dari Ibu. Terima kasih dan sampai jumpa.